Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan praktikum sistem pengaturan di modul keempat. Pada modul keempat itu adalah nanti perancangan controller proporsional, integral, derivatif untuk mengendalikan kecepatan motor DC. Ya, cuma yang membedakan pada modul ini adalah dibanding dengan modul sebelumnya itu adalah pada modul sebelumnya itu untuk penyalaan parameter dari PID-nya itu masih trial and error ya, coba-coba. Pada kesempatan kali ini nanti dalam menentukan parameternya adalah dengan cara mentuning dengan dua metode yang akan digunakan, yang selanjutnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Ya, dimana di dalam motor DC itu nanti inputnya adalah tegangan dan nanti keluarannya adalah berupa mekanis ya, berupa torsi dan kecepatan di dalam sebuah motor DC itu sendiri, sehingga motor DC dikatakan juga sebagai mengkonversi dari energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Kontrol proporsional, integral, dan derivatif itu sendiri merupakan controller konvensional. Saya katakan konvensional karena paling banyak dan paling awal digunakan dalam sistem pengendalian, di mana secara diagram blok sederhananya adalah sebagaimana di dalam slide. Berarti nanti set point ya, nilai yang diinginkan itu nanti akan dibandingkan dengan nilai output di summing point, kemudian hasilnya nanti akan terdapat yang namanya error atau kesalahan. Nah, sinyal error inilah yang nanti akan diolah oleh controller proporsional, integral, dan derivatif, di mana masing-masing kontrol tersebut itu nanti terdapat parameter kontrolernya. Untuk proporsional ada namanya adalah KP, jadi nanti KP dikalikan dengan errornya. Kemudian untuk controller integral ada namanya KI, di mana nanti sinyal errornya akan diintegralkan. Kemudian untuk parameter controller derivatif itu ada namanya KD. Untuk KD sinyal errornya nanti akan diturunkan. Nah, kemudian nanti dari berbagai macam parameter tadi nanti akan disumming, ditambahkan, sehingga akan menghasilkan sinyal kontrol yang masuk ke dalam plan. Itu nanti dapat memperbaiki sinyal error dan nilai set point itu akan tercapai. Berarti nilai output dengan set point itu akan sama. Ya, ini sebagaimana tadi yang saya sebutkan ya, untuk berbagai macam parameternya, di mana nanti nilai KI atau konstanta integral itu merupakan perkalian dari KP dikalikan dengan 1/TOI. KP dikalikan dengan 1/TOI. Kemudian untuk konstanta derivatif itu adalah, mohon maaf ini salah ya, harusnya KP dikalikan KD ya. KP dikalikan TOD ya, dimana nilai TOI itu adalah konstanta waktu integral dan TOD adalah konstanta waktu derivatif, sehingga nanti dalam proses mencari parameter itu yang dicari adalah KP, konstanta proporsional, kemudian konstanta waktu integral, TOI, dan konstanta waktu derivatif sendiri. Secara diagram blok seperti ini. Perancangan controller, berarti pada proses perancangan kontrol PID itu nanti pada praktikum ini berdasarkan metode eksperimental, artinya dengan menganggap plan merupakan sebuah black box yang tidak diketahui nilai parameternya. Berarti motor DC itu kan terdapat parameter. Jadi misalkan ada resistansinya, kemudian ada induktansinya, ada konstanta torsi mekanik, dan sebagainya. Seperti itu secara umum dalam pemodelan motor DC kan seperti itu. Tapi pada kesempatan kali ini dalam praktikum modul 4 adalah bagaimana kita
bisa menemukan parameter controller tanpa harus memperhitungkan parameter dari plan. Berarti kita anggap plan adalah sebuah black box. Kita tidak mengetahui karakteristiknya seperti apa, misalkan diberi input tegangan 6 volt, misalkan kita tidak tahu, artinya tidak diketahui, sehingga dikatakan sebagai metode eksperimental. Nanti plan tersebut akan diberikan sinyal step. Selanjutnya, hasil reaksi dari masukan berupa sinyal step itu nanti akan dijadikan dasar untuk menentukan parameter controller dari PID. Itu dinamakan sebagai tuning controller PID. Metode yang akan digunakan dalam praktikum ini untuk tuning, artinya menemukan parameter KP, TOI, dan TOD, itu nanti menggunakan metode Ziegler-Nichols dan menggunakan metode Cohen-Kohn. Ya, masing-masing dua metode tadi nanti dicoba dan dibandingkan hasilnya seperti apa untuk proses tuning parameter dari controller proporsional, integral, dan derivatif. Ya, secara realisasi nanti di dalam praktikum ini sebenarnya nanti tersusun seperti ini ya. Berarti ada untuk kontrolernya, perangkat kerasnya itu hardware-nya ada Arduino, kemudian ada driver ini di sini ya. Ini Arduino untuk controller. Berarti di dalam Arduino itu sendiri nanti untuk setting set point adalah referensinya berapa, misalkan untuk motor DC yang diinginkan adalah 50 rpm, maka nanti set pointnya di sini berupa programming. Dan untuk memberikan parameter controller, berarti dengan dua metode tadi dicari berapa parameternya, kemudian nanti dimasukkan lewat programming di dalam Arduino ini. Nah, kemudian ini ada driver ya. Keluaran dari Arduino ini sinyalnya nanti PWM, kemudian ada driver. Nah, sehingga nanti driver ini nanti akan mengendalikan kecepatan motor dari motor DC ini ya, berupa nanti input ke motornya berupa tegangan. Selanjutnya nanti terdapat untuk feedbacknya terdapat sensor ini pakai rotary encoder ya, berarti berupa pulsa putaran di sini. Berarti porosnya dari motor DC nanti akan dikopel dengan porosnya encoder ya. Kemudian encoder ini nanti sinyal pulsanya masuk ke dalam Arduino Uno, yang dalam Arduino maksud saya. Kemudian nanti diolah di sini, diolah untuk bisa membaca berapa kecepatan dari output yang sebenarnya. Berarti nanti akan dibandingkan set point atau inputnya misalkan 50 rpm, nanti untuk pembacaannya outputnya berapa nanti di dalam Arduino ini nanti akan diolah. Itu secara realisasi. Cuma dalam praktikum ini nanti kita menggunakan simulasi ya, yang sudah di setting sedemikian rupa nanti sebagaimana dengan yang sudah dengan realisasinya. Oke, ini ada penjelasan mengenai Ziegler-Nichols. Tadi ada metodenya, pertama adalah Ziegler-Nichols. Berarti Ziegler-Nichols itu terdapat dua metode untuk mencari nilai parameter dari kontrol PID. Tapi kita nanti pada praktikum ini hanya menggunakan metode pertama, yaitu disebut juga dengan metode kurva reaksi. Caranya, berarti nanti plan tersusun secara open loop, lalu diberikan sinyal step. Berarti misalkan di dalam motor DC, di dalam mikronya tadi itu nanti di setting dikasih sinyal PWM sekian ya. Kemudian nanti itu merepresentasikan adalah sinyal inputnya, kemudian nanti hasil responnya direkod di dalam Arduino. Nah, ini nanti respon dalam Ziegler-Nichols itu respon akan membentuk kurva S ya. Seperti ini S, kemudian berdasarkan kurva S ini tadi nanti mencari namanya dead time atau waktu mati ya. Di sini disimbolkan sebagai L. Berarti dari mulai respon dimulai T sama dengan 0 sampai dia nanti mulai muncul. Nah, itu sebagai dead time. Kemudian ada waktu tunda. Waktu tunda ini nanti bisa dicari dengan cara memberikan garis singgung ya. Berarti dikari garis lurus seperti ini, kemudian menyinggung terhadap kurvanya, kemudian ditarik nanti membentuk namanya waktu tunda atau simbolnya adalah T. Berdasarkan parameter tadi L sama T dalam kurva responnya tadi, nanti bisa dicari parameternya atau tuning parameternya dengan cara sebagaimana yang terdapat di dalam tabel. Berarti ini tabel dari Ziegler-Nichols itu sudah merumuskan, ini nama orang ya, sudah merumuskan misalkan untuk controller proporsional ya. Kontrol proporsional berarti nanti nilai KP nya, nilai
parameter KP-nya adalah tinggal T dibagi L. T ini adalah satuannya waktu ya, berarti misalkan di sini T-nya adalah 2, L-nya adalah 1, berarti 2/1, berarti sama dengan 0. Kemudian untuk TOI, konstanta waktu integral, itu nanti tak hingga infinity. Kemudian untuk konstanta waktu diferensial TD adalah 0. Begitu pula untuk PI, berarti ini adalah kontrol proporsional ditambah dengan integral, berarti nanti dikalikan 0,9 dikali T dibagi L untuk konstanta proporsionalnya. Kemudian untuk konstanta TI-nya L dibagi dengan 0,3. Untuk TD-nya 0 ya, karena di sini hanya proporsional sama integral saja. Kemudian untuk yang lengkap, proporsional, integral, dan derivatif, nanti masing-masing berarti punya parameternya dari mulai KP, TOI, sama TD. Nah, itu cara mencari parameter-parameternya. Untuk lebih jelasnya mengenai metode tuning parameter kontrol PID Ziegler-Nichols ya, untuk metode pertama maupun kedua ini nanti bisa dilihat video lengkapnya di dalam deskripsi atau mungkin di video ini ya, nanti tinggal kalian klik, itu ada secara jelas penjelasannya. Oke, kemudian metode yang kedua adalah Cohen-Cohn. Ini secara prinsip prosesnya sama dengan metode Ziegler-Nichols ya. Cuma ada metode ini adalah untuk memperbaiki respon dari Ziegler-Nichols, karena tidak semua kurva itu respon dari plan itu kurvanya berbentuk S ya, sehingga prosesnya pun sama, berarti nanti berupa open loop, diberikan sinyal step, kemudian reaksi dari sinyal dari plan tersebut nanti dijadikan acuan untuk menentukan parameter controller proporsional, integral maupun derivatif. Berarti di sini nanti responnya adalah seperti ini ya. Pada desain kontrol Cohen-Cohn itu nanti mencari nilai GP atau gain proses, TD di time delay, kemudian T adalah time constant di sini. Untuk GP berarti nanti perubahan PV per perubahan CO, berarti PV itu maksudnya adalah amplitudo untuk responnya. Yang atas ini adalah sinyal output ya, yang atas, kemudian yang bawah change in ini adalah sinyal inputnya. Berarti nanti adalah besarnya nilai amplitudo output dibagi besarnya amplitudo input, nanti berapa GP. Nah, setelah ditemukan untuk GP-nya, nanti dicari nilai dari time delay-nya. Ya, di sini bisa terlihat, bisa nyari time delay-nya berapa. Berarti dimulai dari mulai T sama dengan 0 sampai respon muncul berapa time delay-nya. Kemudian nanti dicari tau. Tau di dalam definisi ini sama, atau time constant ya. Time constant dalam definisi ini sama dengan karakteristik respon transient ya. Di dalam orde pertama berarti 63,2% dari respon steady state itu nanti adalah definisi tau. Kemudian setelah dari 3 parameter tadi yaitu GP, time delay, dan time constant tau, maka nanti bisa dijadikan acuan untuk menentukan parameter controller dari masing-masing. Misalkan parameter kontrol proporsional di sini berarti hanya ada KP saja. Maka nanti untuk nilai KP-nya di sini adalah 1,03 dibagi GP. GP-nya di sini nanti bisa diperoleh, sudah diperoleh. Tau-nya juga diperoleh, time delay-nya juga diperoleh, maka nanti nilai parameter dari KP-nya bisa diperoleh berapa. Nah, begitu pula nanti untuk kontrol PI, karena PI proporsional dan integral, maka hanya ada parameter KP sama TI. Ya, dari sini nanti bisa diperoleh. Berarti tabel ini menjadi acuan untuk menentukan berapa parameter yang terdapat di dalam proporsional, integral maupun derivatif. Secara lebih jelas mengenai tuning menggunakan Cohen-Cohn bisa dilihat pada video pada deskripsi di bawah atau pada video di atas ini. Silakan klik saja. Ya, pada modul keempat itu nanti perancangan kontrol menggunakan metode Ziegler-Nichols ya, sebagaimana saya sampaikan. Berarti nanti dalam percobaan praktikum itu mencoba dengan kontrol proporsional, proporsional ditambah dengan integral, kemudian proporsional ditambah integral ditambah derivatif. Kemudian untuk yang metode Cohen-Cohn itu proporsional, proporsional ditambah integral, proporsional ditambah derivatif, dan yang terakhir adalah proporsional ditambah integral ditambah derivatif. Ini berkaitan dengan untuk modul keempat percobaan. Percobaan pertama ini adalah sebagaimana tadi di dalam stepnya, berarti dalam kedua metode baik untuk Ziegler-Nichols maupun dengan Cohen-Cohn itu adalah dengan cara pertama kali yang dilakukan adalah memberikan sinyal step, kemudian disusun secara open loop. Berarti di sini misalkan digambarkan dalam simulasi ini dari microcontroller itu nanti sudah disusun sedemikian rupa,
berapa nilai inputnya, kemudian nanti hasil outputnya itu direkam oleh mikrokontroler akan ditampilkan. Ya, dari sana nanti akan terdapat grafik. Grafik itulah nanti akan dianalisa berkaitan nanti mencari parameter untuk L sama parameter T-nya. Ya, untuk percobaan nanti tinggal simulasikan saja, kemudian di run, klik run. Selanjutnya adalah nanti diplot gambar sinyal responnya seperti apa. Dari respon itu nanti dicari nilai parameter dead time sama delay time seperti itu. Karena sudah diperoleh dua parameter tadi, maka nanti bisa menentukan parameter untuk berbagai macam controller, yaitu kontrol proporsional, PI, dan PID. Kemudian nanti disimulasikan hasilnya seperti apa, termasuk adalah nanti dinilai error steady state-nya berapa dan berapa nilai time constantnya. Kemudian setelah menghitung mendapatkan parameter dari controller tadi, nanti disimulasikan ya di dalam modulnya nanti sudah ada di sini. Berarti untuk memasukkan nilai parameter controllernya tinggal di microcontroller ya, nanti kalian klik di dalam secara simulasi. Nanti saya akan tunjukkan di dalam Simulink MATLAB-nya itu seperti apa. Kemudian ini nanti tabelnya ya, tabelnya seperti ini. Berarti nilai parameternya berdasarkan grafik tadi ditulis nilai parameter L-nya berapa, T-nya berapa. Selanjutnya adalah nanti dihitung berapa parameter kontrolnya, misalkan proporsional nanti ditulis di sini ya. Tadi adalah L dibagi T, nanti hasilnya berapa ditulis. Selanjutnya disimulasikan masing-masing. Untuk proporsional di running, dimasukkan parameternya, kemudian di running. Error steady state-nya berapa, kalian catat. Time constantnya berapa, tau-nya berapa, kemudian apakah memang ada overshoot, tulis berapa, kemudian hasil responnya kalian tunjukkan di dalam lampiran tadi. Nah, begitu pula untuk controller PI dan controller PID. Nah, ini nanti dihitung nilai parameter KP-nya berapa, TOI-nya berapa, dan nilai TD-nya berapa, dan disimulasikan. Kemudian untuk percobaan kedua, ini sama, berarti percobaan kedua itu berarti nanti untuk metode Kohn-Kohn ya, untuk yang percobaan kedua, prosesnya sama, berarti sebenarnya di dalam satu percobaan ya, berarti dalam untuk misalkan untuk open loop, satu percobaan kalian sudah mendapatkan grafik satu, grafik itu nanti bisa digunakan untuk analisa menggunakan metode Ziegler-Nichols maupun dengan menggunakan Kohn-Kohn. Ya, ini yang percobaan kedua menggunakan Kohn-Kohn, maka nanti cari parameter untuk gain proses, time delay, dan time constant ini berapa berdasarkan grafik tersebut. Setelah itu, setelah mendapatkan, nanti cari parameter untuk masing-masing controller, baik untuk proporsional, kemudian proporsional integral, proporsional derivatif, maupun proporsional integral derivatif atau PID. Dari sana, setelah mendapatkan parameternya, ditulis di dalam tabel, setelah itu disimulasikan. Nanti hasil simulasinya dicatat, ya, dicatat sekaligus grafiknya nanti dilampirkan. Hasilnya itu seperti apa. Ya, ini kira-kira sama sebenarnya ya untuk modul bloknya itu sama dengan Ziegler-Nichols tadi, cuma nanti berbeda adalah nilai parameternya berdasarkan hitungan tadi. Ini sama ya dengan yang tadi saya katakan. Kemudian ini tabelnya, berarti gain prosesnya tulis berapa, time delay-nya berapa, kemudian di sini adalah nilai ini ya, TOC-nya ya, time constantnya berapa tulis. Setelah itu adalah nanti cari parameter untuk masing-masing, misalkan proporsional berarti hanya ada KP saja, nanti bisa dilihat tabelnya yang Kohn-Kohn tadi, berarti dihitung secara manual maupun dengan menggunakan program ya ataupun apapun gitu, dihitung nanti parameternya berapa. Setelah itu parameter tersebut dimasukkan di dalam simulasi, di run, dicatat nanti di sini time constantnya berapa, apakah memang terdapat overshoot, kemudian hasil responnya pun berapa, nanti bisa di kalian lampirkan di dalam laporannya. Ya, begitu. Baik, untuk lebih jelasnya berkaitan dengan modul 4 ini, nanti bisa saya langsung jelaskan di dalam simulasinya. Audio Jungle.